Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul. Kita mau persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Saya ajak kita berdiri bersama-sama. Mari kita tunduk kepala. Adapun pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, tapi kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta lawatan kuasa Roh Kudus curahkan atas kita sementara kita beribadah pada saat ini. Amin. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami datang mengucap syukur apapun keadaan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk berkat-Mu, pertolongan-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur Tuhan kalau saat ini kami boleh berkumpul, masih diberi kesempatan untuk beribadah memuliakan nama-Mu. Kami rindu lawatan-Mu tercurah di tempat ini ya Bapa. Tuhan, kami juga bersyukur untuk hamba-Mu yang Engkau kirim di tempat ini ya Tuhan. Bapak Erwin Nuh yang menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Urapi mulut bibirnya ya Tuhan, sehingga firman yang disampaikan benar-benar berasal dari Tuhan dan firman-Mu boleh menjadi berkat buat kami. Urapi juga setiap kami ya Bapa. Berikan kami hati yang mau mendengar dan punya kerinduan untuk lebih dekat lagi kepadamu ya Tuhan. Dan kami boleh, firman yang kami dengar boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi pegangan dalam hidup kami. Dan firman-Mu yang kami dengar tidak berlalu dengan sia-sia ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan, baik untuk pemimpin pujian, untuk para singer, tim pemusik, tim multimedia, anak-anak tomborin, aser kolektan, bahkan guru-guru sekolah minggu yang ada di bawah Tuhan. Berkati setiap mereka supaya mereka juga memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati dan kuduskan juga sarana dan prasarana yang digunakan. Tuhan, kami berdoa, Engkau yang beracara di dalam ibadah ini ya Tuhan. Setiap rangkaian ibadah Engkau berkati dan Engkau sendiri yang memimpin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya belum dengar shalom. Ada sukacita hari ini, amin. Oke Bapak Ibu sekalian, kita pada hari ini ada di mana? Kita berkumpul bersama-sama untuk menikmati hadirat Tuhan. Kita patut bersyukur karena kita sejauh ini boleh terpelihara dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Dan Tuhan selalu menjadi kekuatan dalam hidup kita, menjadi perlindungan dan menjadi gembala dalam kehidupan kita. Pada momen hari ini saya ajak kita semua untuk mengambil waktu sejenak untuk kita merenungi yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Baik itu adalah yang baik maupun yang seakan-akan kurang baik, tetapi Tuhan izinkan itu boleh terjadi dalam hidup kita. Saya ajak kita semua berterima kasih kepada Tuhan, mengucap syukur dan menaikkan syukur kita ke hadirat Tuhan, dan merenungi segala sesuatu yang boleh terjadi dalam hidup kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh Tuhan Kau izinkan datang menyembah Kau. Haleluya. Terima kasih karena Engkau hadir Bapa dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan diri kami ke hadirat-Mu. Haleluya. Biarlah kami dapat memuji Engkau, meninggikan nama-Mu dan merasakan berkat dan Roh Kudus yang Tuhan beri pada kami. Haleluya Tuhan. Haleluya.
katakan bersama-sama, Engkau hadir di setiap langkah. Haleluya Yesus. Engkau hadir di setiap langkah. Kau pelita di setiap jalan, dan ku tahu hidupku dalam sesuai rencanamu, dalam kelak tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyah, dan ku tahu dalam kesesakan Kau peliharaku. Katakan ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus Kaulah Tuhan. Kau keselamatan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus Kaulah Tuhan. Kau kemenanganku, Kau kemenanganku. Saya ajak kita bersama-sama nyanyi lagu dari awal kembali, sambil merenungi kebaikan Tuhan yang boleh Tuhan berikan kepada kita. Karena Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Engkau hadir di setiap langkah. Kau pelita di setiap jalanku. Dan ku tahu hidupku dalam sesuai rencana. Dalam kelak tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyah, dan ku tahu dalam kesesat Engkau pelihara. Jemaat, saya udah bangkit berdiri, katakan ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus Kaulah Tuhan. Kau keselamatan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah
Tuhan. Kami boleh Kau kenyangkan dengan kasih karunia yang indah. Selalu dan selalu Tuhan, tiada berakhir. Penjagaan perlindungan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau serahkan hidup kami Tuhan kepadamu Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Selagi ya Tuhan, kami Tuhan berikan kesempatan untuk menaikkan syukur kehadirat Engkau ya Tuhan. Menaikkan kemuliaan, menaikkan ya Tuhan rasa terima kasih kami kehadirat Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas segala-galanya yang Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan. Kami ingin ya Tuhan selalu memuliakan nama Tuhan, selalu meninggikan nama Tuhan, dan selalu mendapatkan perlindungan daripada Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan hanya kepada Engkau ya Tuhan. Haleluya. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Lagi katakan sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharap. Satu-satunya pengharapan. Satu-satunya pengharapan. Ku berikan kemuliaan kepada Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, benar bahwa hanya Engkau-lah satu-satunya pengharapan dalam hidup kami ya Tuhan. Sebentar ya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami lebih jauh lagi ya Tuhan. Biar ya Tuhan Roh Kudus Tuhan turun atas kami ya Tuhan, sehingga ya Tuhan setiap dari kami merasakan sukacita daripada Tuhan. Untuk kami menyadari ya Tuhan bahwa kehidupan daripada Tuhan itu luar biasa. Dan ya Tuhan, keselamatan, perlindungan daripada Tuhan turun atas kami selalu dengan iman kami kepada Engkau ya Tuhan. Berkati, sucikan kami ya Tuhan. Apabila ada intervensi kuasa kegelapan, kami hancurkan, patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan. Sehingga dalam segala penyembahan kami, dalam segala pujian yang kami naikkan, menjadi dupa yang harum hanya kehadirat Tuhan. Berikan kami ya Tuhan kekuatan, agar ya Tuhan apabila kami ada masalah tidak membuat kami jauh daripada Tuhan. Apabila ya Tuhan ada sesuatu yang menjadi struggle dalam kehidupan kami ya Tuhan, kami tetap kuat, terpelihara bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus sekarang hingga selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan siap melayani Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, shalom. Ada sukacita hari ini, amin. Oke Bapak Ibu, boleh dipersilakan duduk dulu Bapak Ibu. Kita mau menyanyikan satu lagu pujian. Lagu ini menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, dan kita mau menyorakan haleluya karena Yesus adalah kekuatan dalam kehidupan kita.
Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku, kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Karena Dia sumber kekuatan kita. Kaulah sumber kuatku. Katakan lembah yang gelap, lembah yang gelap kan ku lewati. Sebab Kau sertaku, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan. Oleh kuasa Yesus, katakan ku angkat tanganku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyata. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selalu. Oh, 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 oh. Katakan Yesus Kau kekuatan. Yesus Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati. Sebab Kau sertaku, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan, dengan imanku ku diselamatkan. Oleh kuasa Yesus ku katakan, ku sorakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyata. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Katakan, Dia perkasa. Dia perkasa, berkuasa, Allahku yang bertahan. Dia perkasa, Dia perkasa, berkuasa, Allahku yang bertahan. Dia perkasa, Dia perkasa, berkuasa, Allahku yang Dia berperang, Dia berperang, ganti kita, berikan ku kemenangan. Ku sorakan haleluya, ku sorakan sekali lagi. Dia bertata, Dia perkasa, berkuasa, Allahku yang bertahan. Dia berperang, Dia berperang, ganti kita, berikan ku kemenangan. Ku sorakan haleluya, ku sorakan haleluya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyata. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selalu. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, berkuasa selalu. Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 oh. Haleluya. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Saya ajak kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu. Kita mau menyanyikan sorak kemenangan kita, bahwa Yesus adalah sumber kemenangan kita. Dengan iman kita, kita akan selalu menang dan terlindungi oleh kuasa darah Yesus. Kita mau nyanyikan lagu ini. Na 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 na
nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di dari awal lagi yuk. Bangkit dan berkata, bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya, dengan pasti, dengan pasti, dengan iman nyatakan kekuatan, kedahsyatannya di hidup, kedahsyatannya di hidup. Katakan imanku, imanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Katakan ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, na 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 ho ho. Bangkit, bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya, dengan pasti, dengan pasti, dengan iman nyatakan kekuatan, kedahsyatannya di hidupku, kedahsyatannya di hidup. Katakan imanku berkata, imanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku, Yesusku berkata, kuat melangkah bersama Dia. Katakan ku memuji, ku bersorak, ku
Bapak Ibu sekalian. Ada waktu di mana kita memuji dan memuliakan Tuhan, ada waktu juga di mana kita mau duduk diam menyerahkan diri kita untuk Tuhan sucikan, mendengar firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang sempurna. Kita patut mengucap syukur karena kita dilayakkan untuk boleh mendengar firman Tuhan. Dan saya ajak kita semua mempersiapkan hati kita. Haleluya Bapak. Hidupku menggenapi firman, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita menyanyikan dari awal, Tuhan Kau sempurna, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Jemaat, saya udah makin berdiri, kita katakan, hidupku menggenapi firman, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Katakan hidupku menggenapi firman, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapak, terima kasih kalau hari ini kami boleh tetap di dalam panggilan dan pelukan-Mu untuk boleh datang beribadah. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Engkau selalu masih memelihara dan menjaga kami. Saat ini kami rindu akan firman-Mu. Berikan kami hati yang sungguh haus untuk mendengar firman, agar kami boleh diteguhkan, agar kami boleh dikuatkan dalam menghadapi hidup yang penuh dengan lika-liku Tuhan. Kami berserahkan waktu ini dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi untuk Bapak Ibu yang terkasih. Saya terima kasih masih diberikan kesempatan untuk hari ini beribadah di tengah saudara ibu bapak, khususnya kepada Pendeta Walman yang memberikan saya boleh berkhotbah hari ini di tengah saudara. Ya, hari ini satu tema yang menarik, terpelihara
karena iman. Saya mengajak kita coba membuka satu bagian dari Alkitab, yaitu dari 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-1, pasal pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-7. Mari kita buka dan kita baca bersama. Khususnya sebagai ayat kunci ada di dalam ayat yang ke-5. Saya akan mulai dari ayat yang ketiga. Bapak Ibu boleh berikutnya kita bersaut-sautan. 3, Bapak Ibu yang keempat, lalu sampai terakhir di ayat yang ke-7 kita baca bersama. 1 Petrus pasal yang pertama ayat ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan. Yang dipelihara dalam kekuatan Allah yang dipelihara dalam kekuatan Allah melalui imanmu untuk keselamatan yang telah disiapkan, dinyatakan pada zaman akhir. Yang dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada saat Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara kekasih, ketika kita mengatakan Tuhan itu adalah gembalaku, sebenarnya ini adalah suatu proklamirkan iman seseorang. Bahwa sungguh saya percaya, saya mengimani bahwa Tuhan itu adalah gembala saya. Yang menyentuh dalam seluruh aspek hidup saya. Dia memelihara, dia menjaga, dia menuntun, bahkan dia melindungi kita dalam sepanjang kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan sampai pada akhirnya kita masuk di dalam keselamatan yang kekal. Maka Tuhan Yesus pun dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 11 dan 14 mengatakan, akulah gembala yang baik. Yang berkata kepada setiap menjadi murid dan pengikutnya dia. Bahwa dia adalah gembala yang baik bagi kita. Ini menjadi dasar kekristenan boleh terus berjalan di tengah-tengah pergumulan. Karena dalam segala pergumulan dan penderitaan, artinya masih ada gembala yang baik terus menuntun kita. Gembala yang baik tetap melindungi kita. Ada gembala yang baik tetap memelihara kita. Sehingga pada saat Rasul Petrus menulis surat 1 Petrus dan yang tadi kita baca. Ini memberikan kita lihat suatu hal yang penting. Bahwa kita adalah pengikut Kristus yang hidup di tengah pemeliharaan Allah. Dan kita ada satu pengharapan yang dinamis. Saudara, pengharapan dinamis ini karena menurut kata aslinya itu bukan hanya pengharapan yang pasif. Adalah pengharapan yang dinamis yang terus di dalam segala kondisi dan keadaan dia mampu menjadi kekuatan untuk kita menghadapi, untuk kita melaju ke depan dan kita pada akhirnya mampu memenangkan segala hal yang
kita hadapi. Saudara, sering waktu kita melihat satu konsep seakan-akan kemenangan itu adalah tidak perlu perang. Kemenangan itu Tuhan yang kerjakan buat kita, kita tunggu diam. Tetapi ketika kita lihat dalam konsep yang benar yang disebut pengharapan dinamis, ada kekuatan yang terus bekerja dalam diri setiap orang. Yaitu menjadi pengharapan untuk kita mampu untuk berperang, mampu untuk kita menghadapi, mampu untuk kita melangkah terus ke depan. Sehingga ini yang namanya pengharapan dinamis yang menjadi kekuatan bagi saudara dan saya. Maka saudara kekasih, hari ini ketika kita belajar tentang terpelihara karena iman. Maka kita sebagai pengikut Yesus, yaitu kita dengan iman mengakui bahwa Tuhan adalah benar menjadi gembalaku. Dan Petrus mengatakan kita adalah orang-orang yang melalui rahmat kemurahan Tuhan untuk dijadikan sebagai pengikut Kristus yang di diri kita ada satu kekuatan yang terus menjalankan hidup ini. Dengan pengharapan sampai kepada akhir apa yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Saudara, apa yang Tuhan sediakan bukan untuk kita cuma perjuangkan untuk mendapatkan. Tapi Tuhan sediakan, Tuhan mau kita berjalan bersama Dia untuk mencapai kepada apa yang telah Tuhan sediakan. Ini menjadi sesuatu hal yang berbeda apa dengan agama atau kepercayaan lain. Nah, begitu penting dikatakan kita adalah orang-orang yang dilahirkan kembali. Ini satu hal yang mengatakan saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang beriman. Iman karena karunia dari Tuhan yang kita boleh menjadi pengikut Kristus. Sebagai pengikut Kristus, kita mengalami suatu yang disebut dilahirkan kembali. Bahwa kita ada perbedaan cara berpikir. Perbedaan kita ketika kita menghadapi suatu situasi. Kita menghadapi satu keadaan. Kita berbeda dengan orang-orang yang di luar Kristus. Ini menjadi penting untuk kita setiap orang. Maka saya mau bertanya, kalau kita sebagai pengikut Kristus, seharusnya kita adalah orang-orang yang sungguh sudah dilahirkan kembali. Bagaimana kita bisa tahu kita lahir kembali? Kita lahir kembali adalah sesuatu hal yang ternyata begitu nyata dalam kehidupan kita terjadi suatu perubahan. Cara hidup kita. Cara berpikir kita berbeda dengan orang dunia. Berapa banyak kita sebagai anak-anak Tuhan hari ini kita coba pikirkan diri kita. Apakah saya sungguh sebagai pengikut Kristus yang mengalami rahmat atau kebaikan Tuhan atas diri saya yang mengerjakan dalam diri untuk dilahirkan kembali. Itu adalah pekerjaan Tuhan atas diri dan saudara dan saya. Sehingga kita di tengah dunia kita punya cara berpikir yang berbeda. Kita punya cara sikap yang berbeda. Kita punya kemampuan untuk menghadapi situasi yang dengan sikap yang berbeda dengan orang dunia. Namun seringkali kita tidak nyatakan sebagai pengikut yang sungguh-sungguh berbeda dengan orang dunia. Ketika kita di dalam segala hal kekecewaan, kita sering waktu tidak mendapatkan merasakan kalau ada kekuatan Allah terus bekerja dalam kita. Sudah kekasih, mari di hari ini coba kita melihat tema yang dikasihkan adalah terpelihara. Nah, apa bedanya sih terpelihara dan diperpelihara? Saudara, dipelihara adalah
Allah aktif bekerja di atas dalam kehidupan kita. Terus menerus. Di dalam segala hal Allah tetap aktif. Dia pelihara. Dia bekerja terus. Terpelihara adalah apa? Apa yang telah Allah kerjakan nyata di dalam hidup kita bisa dilihat. Bisa dinikmati orang. Bisa orang lihat inilah karya Allah dalam hidup seseorang. Saudara, dipelihara dan terpelihara ini adalah dua hal yang tidak bisa terlepas. Allah tetap bekerja memelihara kita. Dia memimpin kita. Dia memberikan kita perlindungan. Dia berikan semua apa yang kita perlukan. Tetapi hidup kita sebagai suatu kesaksian bagi apa yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Maka waktu pertama saya dikasih tema ini saya pikir baik-baik. Saya pikir ini Pak Walman kasih tema ini enggak semudah yang kita pikirkan. Terpelihara adalah sesuatu bukti yang Allah kerjakan dalam hidup kita untuk kita saksikan. Orang lain boleh lihat. Sampai hari ini engkau adalah saksi sebagai bukti bahwa karya Allah dalam hidupmu itu adalah nyata. Seperti ketika kita lihat satu kebun bunga yang indah. Di dalam satu proses di mana kebun ini bisa dilihat sampai kita nikmati keindahannya. Artinya apa? Ada sesuatu yang pelihara. Ada sesuatu yang pemiliknya kerjakan. Sehingga sampai orang bisa lihat. Maka ini terpelihara adalah apa? Untuk boleh menjadi saksi. Dipelihara adalah Allah aktif terus bekerja. Saudara, hari ini begitu penting untuk kita mengimani bahwa benar Allah tetap terus bekerja dalam hidup kita. Amin. Tidak satu hal yang kita tidak mengalami pekerjaan Allah di dalam setiap yang kita jalani. Tetapi hari ini begitu penting engkau juga harus jadi terpelihara karena iman sebagai bukti bahwa karya Allah bisa dilihat melalui hidup saudara. Melalui apa yang ada di dalam sekarang diri saudara untuk menyaksikan bahwa Allah kita benar-benar bekerja secara hebat dalam hidupmu dan hidup saya. Maka di sini menjadi suatu hal untuk kita boleh pikirkan. Ya. Coba kita lihat konteks daripada surat Rasul Petrus menulis surat ini. Saudara, Rasul Petrus dia pada masa itu ada di dalam pemerintahan Kaisar Romawi yang disebut Kaisar Nero. Saudara, Kaisar Nero ini terkenal jahat dan kejam. Sampai ibu kandungnya pun dia bunuh. Saudaranya dia bunuh. Bahkan berkaitan dengan orang Kristen pada gereja mula-mula. Kaisar Nero untuk dia mau membuat kota Roma yang tua dihancurkan dan dibangun satu kota Roma yang baru. Lalu dia suruh orang bakar seluruh dari kota Roma itu. Saudara, terbakar selama 39 hari api terus berkobar. Habis. Sehingga setelah itu dia bisa bangun baru. Tetapi jahatnya dia. Dia bilang kota Roma terbakar sampai 39 hari. Menjadi luluh lantah itu karena orang Kristen. Mereka yang membakar. Maka dengan cara itu Nero tangkap orang Kristen. Lalu mereka dipenjarakan, disiksa. Bahkan ada yang dibunuh. Lalu tercatat dalam sejarah, Nero pun untuk supaya menjadikan suatu tontonan kepada pejabat dari pemerintahan Romawi. Orang Kristen ditangkap, lalu dimasuk di dalam satu tempat yang arena terkurung. Lalu dilepaskan singa-singa yang lapar.
Dan sebagai tontonan di mana orang Kristen dicabik sampai mati. Ada lagi satu kekejamannya. Ketika Kaisar Nero membuat satu pesta yang megah. Orang Kristen lalu yang ditangkap, mereka diikat dengan jerami lalu diikat di satu tiang. Diletakkan di seluruh tempat di mana kota tempat dia mengadakan pesta. Lalu dibakar, dinyalakan sebagai obor hidup untuk menerangi tempat pestanya. Saudara, orang Kristen pada masa itu menghadapi pergumulan yang begitu mengerikan. Maka surat ini dituliskan kepada orang-orang Kristen yang sedang mengalami suatu pergumulan yang begitu hebat. Di mana mereka ditangkap. Mereka harus dibakar hidup-hidup sebagai obor hidup. Mereka menjadi tontonan yang diadu untuk disaksikan sesuatu kesaksian yang menarik. Bagaimana singa mencabik-cabik orang Kristen. Saudara, ini adalah keadaan yang situasi yang dihadapi. Kita tidak menghadapi seperti itu. Betul. Kita paling ke tempat di mana kita lihat ke satu tempat misalnya orang yang gak terima sebagai orang Kristen ada di situ. Kita dimusuhi, kita didiskreditkan. Belum lagi kita cuma menghadapi penderitaan karena masalah-masalah entar kekurangan uang, sakit. Maka Petrus berkatakan, sekalipun engkau harus menghadapi pencobaan-pencobaan yang mendatangkan duka. Artinya di sini saudara, kita harus punya satu prinsip. Orang Kristen bukan dipelihara sama Tuhan sehingga kita tidak lagi menghadapi pergumulan, kita selalu menjadi hidup berkelebihan. Tidak. Hidup gak ada penderita. Hidup semuanya enak. Itu adalah mimpi saudara. Kenyataan hidup semua orang menghadapinya sama. Khususnya orang Kristen ketika pada zaman kita menghadapi sesuatu yang kita hidupi ini enggak mudah. Saya percaya di antara kita juga punya pengalaman. Ada yang mengalami pergumulan yang kadang-kadang kita suka bilang, kenapa hidup ini menderita ya? Mengapa hidup ini begitu sulit? Mengapa banyak masalah yang gak pernah berhenti bertubi-tubi dalam hidup kita. Tetapi kita lupa bahwa kita tetap masih ada satu gembala yang baik. Ketika saya berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku adalah suatu pernyataan iman saudara. Yang saya tahu, saya benar, saya mengalami kebaikannya dia. Ini menjadi suatu hal yang perlu kita pikirkan hari ini khususnya. Hidup kita akan menghadapi ke depan tidak semakin mudah. Saya sebelum masuk tahun baru, saya berbicara dengan beberapa kelompok teman. Yaitu ada satu teman dia yang buka sekolah di Singkawang. Dia dari kelompok, kalau saudara tahu kelompok orang Hokcia. Pernah dengar suku orang Chinese itu kelompok Hokcia itu banyakkan orang-orang yang punya pabrik, yang kaya, punya bank. Termasuk kalau kita pernah dengar Lim Siu Leong, nah itu orang Hokcia. Mereka banyak yang cinta Tuhan. Lalu satu hari saya diundang makan bersama dengan kelompok ini. Dengan Pak William Ho ini mungkin kalau saudara ada yang tahu pernah ketua sinode dari gereja GKJMB yang sekarang GKY. Mereka melihat
tahun 2025 ekonomi Indonesia tidak semakin baik. Lalu mereka mulai berpikir, ke depan bagaimana kita bisa menolong saudara-saudara kita orang Kristen. Nah, mereka kelompok ini bangun sekolah di Singkawang, daerah Kalimantan Barat. Nah, akhirnya mereka tanya, kira-kira Pak Erwin ada sesuatu pikiran enggak? Saya bilang, kalian ini kan pengusaha besar. Di Cina juga punya pabrik. Relasi kan banyak. Bisa enggak kita coba hubungkan relasi kita? Khususnya di Taiwan, di Hong Kong yang kita kenal banyak yang membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia. Saya bilang, kalau mereka menghadapi ekonomi yang tidak akan baik, akan mungkin semakin parah. Bagaimana anak-anak sekolah setelah lulus mereka bisa cari kerja? Gak mungkin. Tetapi yang bisa saya bilang. Coba kontak ke Taiwan, ke Hong Kong, ke Singapura, jaringan kalian. Untuk tanya mereka bisa memerlukan tenaga kerja yang dalam bidang apa. Lalu anak-anak sekolah, begitu selesai kita bangun balai latihan kerja sesuai dengan apa yang diperlukan dari kepentingan masing-masing negara. Kita didik supaya mereka apa? Kita bisa salurkan mereka kerja di luar negeri. Setelah mereka kerja dapat uang, mereka bisa kirim uang bantu orang tuanya. Mereka bilang, wah benar juga ya. Maka sekarang hari ini setelah pulang saya jam 3 nih saya udah ketemu lagi, kita akan bicarakan ini. Saya akan ajak dengan beberapa hamba Tuhan termasuk Pendeta Robi Chandra yang kenalan Pak Walman untuk memikirkan ini. Kita akan kerjakan. Setelah itu baru kita pikirkan juga kalau yang sudah PHK. Saya percaya tahun ini mulai banyak PHK. Kenapa? Pabrik tutup. Banyak toko juga tutup. Baru aja kita ngobrol, yaitu apa? Sekarang udah masuk zamannya digital. Ya kan? Belanja semua udah pakai online ya. Saya percaya banyakkan kita belanja udah pakai online ya. Toko-toko udah makin tutup. Kalau nggak mengikuti perkembangan zaman digital, toko juga ikut jualan online, mereka akan tutup. Secara tradisional kita udah nggak ketinggalan. Nah, yang mereka di PHK, bagaimana kita membina mereka untuk mereka boleh tetap survive untuk hidup di tengah-tengah kesulitan ekonomi. Nah, nanti kalau sudah kepikir caranya, nanti kita kerjain sama-sama. Ini adalah harus dipikirkan bersama untuk menolong saudara kita seiman. Saat itu kita nggak lihat lagi siapa gereja mana. Kita adalah satu dalam Tuhan yang harus saling mendukung dan memberikan support. Inilah saudara. Tapi bagaimana saudara ketika kita ada dalam satu situasi pergumulan yang berat itu. Maka Petrus berkatakan, engkau adalah orang yang sudah dilahirkan kembali. Di dalam Kristus engkau punya pengharapan yang dinamis. Maka itu biarlah kita tetap hidup di tengah zaman yang penuh dengan pergumulan. Pergumulan ini yang kita jalani, kita terus dengan iman. Kita menerima kekuatan Allah untuk berjalan sampai pada waktu kita selesaikan hidup kita. Sudah ini menjadi penting. Iman kita datang dari Allah. Allah mengkaruniakan iman. Tidak ada satu orang bisa beriman kepada Kristus tanpa Allah mengkaruniakan iman kepada kita. Sehingga kita bisa percaya Yesus. Saudara sebagai orang beriman. Menjadi pengikut Kristus.
Tuhan pun ikut bertanggung jawab sebagai gembala atas hidup saudara. Mari kita akan menghadapi segala tantangan ke depan. Kita akan bersama Tuhan untuk melangkah ke depan. Karena apa? Tuhan mau kita dalam segala situasi. Terutama seperti mereka. Saudara bisa bayangkan kalau tanpa ada kekuatan Tuhan. Jemaat mula-mula yang diperhadapkan dengan kematian, penyiksaan seperti itu. Pasti banyak yang sudah mengkhianat, betul ya? Pasti banyak yang tinggalkan Tuhan. Tapi Petrus berkata, tetaplah engkau beriman. Karena di dalam iman dan pengharapanmu, engkau akan lihat ada kekuatan Tuhan yang bekerja dalam dirimu. Untuk pertama-tama apa? Untuk mempertahankan iman kita semakin tetap teguh di dalam menghadapi tantangan. Saudara, hari ini bagaimana kita? Di dalam pergumulan Bapak Ibu, apakah kita tetap masih bisa mempertahankan iman kita secara teguh? Atau kita kecewa sama Tuhan? Atau kita bilang sudahlah, apa aja yang tawarkan saya, yang baik saya ikut. Apakah engkau tidak datang mencari Tuhan yang mengkaruniakan iman? Yang menjadi gembala, yang memberikan segala di dalam perlindungan, pimpinan, dan memelihara kita terus berjalan di tengah-tengah penderitaan dan pergumulan yang hebat. Hanya satu saudara, engkau datang kepada gembala yang baik. Hanya dialah yang mampu memberikan kekuatan untuk kita pertahankan iman saudara. Saudara sebagai orang Kristen kalau iman kita sudah habis, gugur. Artinya segalanya kita juga habis, amin. Hanya kita datang kepada Tuhan, Tuhan tolong saya sebagai gembala. Untuk mempertahankan iman saya di dalam segala situasi yang paling tidak baik. Saya tetap bertahan. Kemampuan kita bertahan bukan karena kita sendiri kuat. Tidak ada satu orang yang kuat. Kalau tidak Tuhan yang terus memberikan kekuatan kita bertahan. Maka Petrus berkata apa? Biarlah engkau dengan iman, engkau mohon kepada dia. Agar kekuatan Tuhan yang bekerja mempertahankan iman kita. Hari ini saudara begitu penting. Bagaimana engkau mampu untuk mempertahankan iman ketika engkau lagi dalam situasi yang paling jelek. Hanya satu, katakan Tuhan tolong saya. Biarlah engkau boleh menjadi kekuatan saya untuk saya tetap beriman padamu. Sekalipun saya harus mati, tapi iman saya tidak mati. Sekalipun saya harus gugur, tapi iman saya tidak gugur. Karena ada kekuatan Tuhan yang memberikan saya tetap bertahan. Rasul-rasul. Tidak satu yang mereka mati yang tidak tradis. Petrus ditangkap pada akhirnya mati disalib. Bahkan dia minta, saya enggak layak kalau saya disalib seperti Tuhanku disalib. Biarlah saya disalib, kepala di bawah dan kaki di atas. Paulus dipenggal. Bartolomeus, menurut cerita sejarah, dia ditangkap dan dia diikat lalu apa? Dengan 5 kuda dan buntutnya di ekor dibakar, dia dipecah kulit. Kenapa mereka bisa bertahan? Karena mereka hanya mohon Tuhan. Melalui rahmat-Mu, berikan saya tetap ada kekuatan saya menghadapi, melewati. Hari ini kita lebih banyak minta Tuhan lewatkan penderitaan, jangan saya mengalami. Kalau boleh biar orang lain aja, saya jangan.
Tetapi bukan itu. Iman yang diberikan kekuatan dari Allah adalah apa? Kita diberikan kemampuan dan kekuatan untuk menghadapi dan lewati. Itu adalah iman sejati. Waktu saat ngalamin gitu pun mereka nggak mengeluh. Dan saat itu mereka nggak merasa nyesel karena mereka mengikut Yesus. Saat itu semakin mereka merasakan bangga. Karena untuk Tuhan, saya boleh ikut mati untuk merasakan bagaimana penderitaan Tuhan untuk saya. Saudara, maka Petrus katakan, biarlah menjadi iman yang boleh kita minta Tuhan untuk kekuatan kita. Tetap mempertahankan iman kita. Hari ini begitu penting Bapak Ibu. Kita perlu di dalam kekuatan Tuhan. Kedua, Petrus mengatakan apa? Kita minta Tuhan berikan kekuatan untuk kita. Bukan hanya bertahan di dalam iman kita. Tetapi juga mampu masuk di dalam penderitaan itu dan berjalan nama Tuhan dan lewati sampai pada akhirnya. Maka tidak heran ketika Petrus tahu Nero itu akan tangkap. Seharusnya dia sudah keluar dari kota Roma. Tetapi menurut cerita, waktu dia keluar pintu kota, gerbang kota, dia melihat Yesus masuk dari luar gerbang ke dalam. Dia tanya, Tuhan, Engkau mau masuk? Nero itu lagi mau tangkap, mau membunuh orang Kristen. Kenapa Engkau mau masuk? Lalu Yesus jawab, tidak Petrus, saya mau masuk untuk disalibkan lagi kedua kali untuk kamu. Petrus sadar. Petrus bilang, jangan Tuhan, biarlah saya yang balik. Biarlah saya yang disalib. Saya gak mau Engkau tersalib lagi kedua kali karena untuk saya. Hari ini apakah kita punya semangat yang sama? Dan kita balik, kita bertahan sekalipun harus mati. Dan katakan Tuhan, saya sudah cukup Engkau mati untuk saya satu kali. Dan biarlah saya boleh merasakan penderitaan ini. Sekalipun harus mati, enggak apa-apa Tuhan. Tapi berikan saya kekuatan untuk bukan hanya bertahan dan lewati ini semua. Bersama saya masuk di dalam kematian dan menembus kepada kekekalan yang telah Tuhan sediakan. Bagaimana saudara? Hari ini Tuhan mau melalui firman-Nya untuk mempersiapkan kita. Apapun situasimu, jangan cuma kita pikir ikut Tuhan selalu baik. Ikut Tuhan semuanya enak. Ikut Tuhan semua enggak ada masalah. Saudara sedang ngimpi. Ikut Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Kenapa? Ada cobaan-cobaan. Kadang-kadang cobaannya itu yang mendatangkan kedukaan. Seperti apa yang Petrus ngalami. Seperti orang-orang Kristen di gereja mula-mula ngalami. Tanpa ada iman yang sungguh ditopang oleh kekuatan Allah. Hari ini kekristenan tidak menjadi seperti apa yang kita ngalami. Kekristenan akan hancur dan musnah karena dunia dengan segala kejahatannya. Saudara, mau engkau berkata Tuhan, apapun saya akan menghadapi. Karena saya tahu dari iman saya boleh bertahan karena ada kekuatan Tuhan. Dari iman yang Tuhan berikan, saya punya satu harapan.
Harapan saya bukan hanya cuma lihat di dunia ini untuk terima berkat. Kasihan saudara kalau harapan saudara hanya ditaruh kepada dunia dengan berkat apa yang ada. Berkat yang kita terima nggak kekal, betul? Satu hari apapun yang diberkati, apapun harus kita tinggalkan. Tapi berkat yang paling berharga adalah keselamatan yang kekal yang Tuhan sediakan. Mari jangan kita cuma pikir berkat dunia yang membuat kita satu hari ketika kita mengalami penderitaan kita merasakan orang yang paling malang kena kehilangan semua. Tetapi saya boleh katakan segalanya boleh habis. Tetapi iman saya akan memberikan saya kekuatan dari Tuhan untuk mengantar saya menerima berkat yang kekal. Yang tidak bisa diambil orang lain. Yang tidak bisa lagi membuat orang merasa kecewa. Karena itu sudah disediakan. Saudara, biarlah kita tetap di dalam iman terus kita berjuang. Sampai kita boleh buktikan satu hari bahwa kita adalah orang-orang yang terpelihara. Terpelihara adalah sesuatu yang nyata melalui hidup saudara dan saya. Untuk disaksikan orang. Hebat. Yang hebat siapa? Tuhannya yang hebat. Kalau tanpa ada Tuhannya kita enggak hebat. Tetapi melalui kesaksian hidupmu. Membuktikan terpeliharanya saudara karena ada Allah dengan kuasanya yang hebat bekerja dalam hidupmu. Itulah yang menjadi kekuatan kesaksian yang kuat untuk menggerakkan hati orang. Untuk memuliakan Tuhan. Hari ini mungkin kita nggak bisa khotbah. Kita nggak pintar ngomong untuk menginjili orang. Tapi bagaimana engkau menjadi terpelihara karena iman. Menjadi suatu bukti dalam karya Tuhan atas hidupmu. Yang boleh dilihat orang katakan, sungguh dia ini hebat. Tetapi Tuhannya yang berkarya lebih hebat. Dan orang-orang akan kagum karena saudara dan saya tetap bertahan dan mampu melangkah terus semakin hari ke depan bersama dengan iman karena ada kekuatan Allah. Mari kita tidak perlu takut. Sekalipun seperti Habakuk mengatakan pohon ara tidak lagi berbuah. Tetapi aku akan tetap bersuka cita. Karena Tuhanku, dia gembalaku. Dia tetap memimpin, dia tetap menjaga, dia tetap melindungi. Tapi dengan caranya dia memberikan kekuatan untuk kita boleh terus berjalan. Bukan kita lari dari kenyataan, tapi kita masuk dan kita lewati sampai pada akhirnya satu kesaksian yang indah. Untuk orang boleh katakan Tuhan kita hebat. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau kami punya Tuhan Yesus yang menjadi gembala. Gembala yang hebat. Yang memanggil kami yang bertanggung jawab atas semua pengikut atau anak-anak atau muridnya. Kami secara fakta hidup dalam dunia yang penuh dengan pergumulan. Namun kami bersyukur kami sudah dipisahkan berbeda dengan orang dunia. Maka kami punya pengharapan, cara pandang kami berbeda. Tidak seperti orang dunia. Ketika ada pergumulan, ada penderitaan, kami bukan mengeluh, tapi kami berseru
kepada gembala yang hebat. Engkau akan berikan kami kekuatan. Sekalipun harus menderita, tapi kekuatan itu untuk membuat kami mampu melewati penderitaan. Dunia tidak menjanjikan sesuatu yang baik, yang memungkinkan setiap anak-anak Tuhan menghadapi hal-hal yang tidak pernah kami pikirkan. Mungkin itu adalah hal yang mendukakan. Mungkin itu adalah hal yang mensukacitakan. Tetapi yang kami tahu Tuhan, kami berseru dan kami hidup di bawah pimpinan gembala. Kami boleh bertahan. Kami boleh nikmati kekuatan Tuhan untuk masuk di dalam segala kehidupan. Dan kami mau menjadi saksi karya Tuhan. Karena Engkau sudah bekerja untuk dalam diri kami. Agar dunia melihat, melalui kami melihat kehebatan-Mu. Kami mampu bertahan. Kami mampu terus melangkah. Menjadi suatu kesaksian yang membuat dunia merasa kagum. Tolong kami semua Tuhan. Masing-masing kami ada pergumulan yang berbeda. Hamba Tuhan ada pergumulan yang berbeda. Jemaat-Mu ada pergumulan yang berbeda. Namun kami punya iman yang sama, yaitu kepada Kristus, Sang Gembala. Engkau jaga, Engkau pelihara. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa ini. Amin. Atas nama Gembala, majelis dan jemaat, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Erwinus. Semakin Tuhan pakai, semakin Tuhan berkati, agar setiap pelayan yang ada dapat menjadi berkat bagi semua yang dilayani. Sebentar kita akan melihat pengumuman Bapak Ibu. Bisa ditampilkan dari tim multimedia. Pada minggu ini ada... Pada minggu ini ada dua saudara-saudari kita yang berulang tahun. Yang pertama saudara Suwandi, yang kedua saudari Elisa. Apakah teman-teman ada yang hadir? Oke, Elisa ada. Karena ada, kita mau menyanyikan lagu Selamat Hari Jadi, Tuhan Memberkati. Selamat hari selamat hari jadinya, Tuhan memberkati. Selamat hari jadi, Tuhan memberkati. Selamat hari jadinya, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun kepada Elisa dan juga saudara Suwani, semoga Tuhan memberkati selalu dalam apapun yang dilakukan. Oke Bapak Ibu, 1 minggu ke depan kita seperti biasa, di hari Kamis kita ada permata, di hari Jumat ada doa, lalu di hari Sabtu ada PRBK, dan di hari Minggu ada ibadah umum, sekaligus juga ada kebaktian anak-anak. Bapak Ibu sekalian, titipan dari PRBK juga untuk Bapak Ibu yang memiliki pakaian yang masih layak pakai namun sudah tidak dipakai lagi, masih dapat diberikan kepada PRBK untuk penggalangan dana dari retret yang ada. Itu akan kita jual dan kita bersama-sama memanfaatkan itu untuk alat kemuliaan nama Tuhan bagi gereja tempat ini. Sebentar juga kita mau memberikan persembahan. Saya undang untuk petugas kolektan dapat maju ke depan. Demikian juga untuk singer boleh maju ke depan untuk kita bersama-sama persiapkan.
Sebelum kita memberikan persembahan, saya ajak kita bersama-sama berdoa. Bapa, terima kasih ya Tuhan atas karunia dan berkat yang Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan. Sehingga pada hari ini kami boleh melaksanakan ibadah kami ya Tuhan. Sebentar ya Tuhan, sebagai ucapan syukur kami juga, kami akan memberikan persembahan kami ya Tuhan. Kau sucikan, kuduskan, agar semua yang kami berikan ini ya Tuhan dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati juga ya Tuhan setiap anak-anak-Mu yang Tuhan percayakan untuk melayani, baik itu kolektan maupun majelis pengelola ya Tuhan. Biar semua Tuhan berkati ya Tuhan, agar semua dapat melayani sepenuh hati mereka ya Tuhan. Dan persembahan yang dikumpulkan ini ya Tuhan dapat menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan, baik di gereja ini maupun di eksternal ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan kasih-Mu ya Tuhan. Kami yakin ya Tuhan dengan kami memberi, kami mendapatkan sukacita daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ku bersyukur Bapa. Yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu dari awal kembali. Karena banyak yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia, buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa,
bersyukur Tuhan. Buat kasih setia, buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur, sekali lagi ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, kami percaya apabila kami hidup di dalam iman kepada Tuhan, maka kami tidak akan perlu takut dalam menjalani kehidupan ini. Meskipun banyak para pakar memprediksikan akan situasi yang akan kami hadapi di tahun-tahun ini, bahkan di tahun ke depan, tetapi kami percaya apabila kami tetap menaruh harap kepada Tuhan dan hidup sesuai dengan rancangan Tuhan, kehendak Tuhan nyata dalam kehidupan kami, maka kami akan terus terpelihara di dalam iman kami. Karena Tuhan yang kami sembah dan puja, yang kami percaya adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Maka pemeliharaan Tuhan itu akan sempurna atas kehidupan kami. Karena itu mampukan kami untuk terus hidup sesuai dengan rencanamu dan menjadi pelaku firman-Mu, sehingga firman-Mu itu akan menjadi nyata, menjadi pengalaman hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang sudah melayani kami pada kesempatan ini. Tuhan akan terus mengurapi dalam setiap pelayanan, memberkati dalam keluarga, memberikan juga kesehatan dan kekuatan, pakai lebih dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Demikian juga kami bersyukur buat anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Tuhan akan terus mengurapi mereka dalam setiap pelayanan mereka, memberkati dalam pekerjaan, bahkan dalam setiap langkah-langkah mereka. Kami juga terus menyerahkan untuk semua jemaat ke dalam Tuhan. Tangan Tuhan akan terus menopang mereka, membimbing mereka di dalam setiap langkah-langkah mereka. Bahkan mereka ada dalam lindungan Tuhan, sehingga kemanapun mereka melangkah, tangan Tuhan selalu ada bersama dengan mereka, yang akan terus menolong mereka dalam setiap perkara. Apabila ada yang sedang mengalami pergumulan, beban yang berat, kuatkan dan teguhkan iman mereka, dan nyatakan kuasa-Mu bagi mereka, sehingga mereka boleh mengalami pertolongan Tuhan. Bahkan mereka yang sedang undur dari hadapan-Mu, bangkitkan kembali iman mereka, supaya mereka memiliki roh yang menyala-nyala dan terus akan mencari Tuhan. Dan kami serahkan untuk semua jemaat Tuhan yang akan terus melihara dan memberkati, dan Kau akan membimbing mereka semakin kuat di dalam Tuhan dan semakin dewasa di dalam Engkau. Kami berdoa untuk perkembangan gereja-Mu di tempat ini. Mari Tuhan Kau urapi dan perlengkapi kami, supaya kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang, dan kami menjadi bagian dalam pengembangan gereja-Mu di tempat ini. Maka tempat ini akan dipenuhi oleh orang-orang yang mencari Tuhan dan mencari kehendak-Mu. Kami juga menyerahkan untuk semua rencana ke depan, baik untuk HUT gereja, Paskah dan kenaikan-Mu. Engkau urapi rekan-rekan panitia, bahkan Kau berkati seluruh persiapan yang sedang dilakukan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga bersyukur Tuhan buat anak-anak-Mu yang berulang tahun pada minggu ini, baik untuk Saudari Elisa dan juga untuk Suwandi. Kau akan terus memeliharakan hidup mereka. Dengan bertambahnya usia mereka, mereka boleh semakin dewasa, semakin kuat dalam Tuhan. Kau memberkati masa depan mereka, Kau berkati pekerjaan dan pelayanan mereka. Dan kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara ini. Kami mohon lawatan Tuhan nyata di tengah-tengah bangsa ini, dengan menjamah mengurapi para pemimpin-pemimpin kami, sehingga mereka bekerja dengan giat, dengan hati nurani yang murni, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun golongan, tetapi untuk memikirkan membangun bangsa ini secara menyeluruh. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya apabila sebentar kami akan meninggalkan
meninggalkan tempat ini. Kami mohon Tuhan memberkati kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan dan penyertaan Roh Kudus nyata dalam kehidupan saudara dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silahkan duduk, selamat bersaat teduh, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.